Ya, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan kita lanjutkan ke Mbak Lici. Mbak Lici ini kalau kita lihat kan resus negatif ini merupakan salah satu turunan genetika, mungkin dari orang tua atau keluarga. Nah, bagaimana kemudian teman-teman di resus negatif Indonesia ini mengumpulkan informasi satu sama lain tentang ini? Karena saya yakin masih banyak stigma dari masyarakat. Ya, salah satu yang kita lakukan sosialisasinya adalah kita ini kan komunitas sosial, non-profit, dan memang swadaya kita sendiri. Bersyukur sih teman-teman yang bergabung menjadi pengurus itu akhirnya mereka berinisiatif menjadi koordinator wilayah. Boleh dibilang kita udah nge-cover seluruh Indonesia untuk koridor-koridor permintaan-permintaan di daerah. Karena ujung-ujungnya sih memberatkan PMI karena segala kebutuhan yang tidak terrealisasi di daerah masuk ke PMI Jakarta. Jadi kita lah yang bekerja keras gitu loh. Dan di situ teman-teman adalah melakukan sosialisasi ke daerah-daerah. Kita coba menghimpunlah teman-teman untuk mengedukasi. Apalagi tahulah masyarakat kita kan nggak semuanya pegang gadget, nggak semuanya main sosial media. Berarti emang pendekatan saya termasuk orang yang masih berprinsip bahwa kita tuh touching people lebih penting dibandingin kita lewat sosial media gitu loh. Karena itu yang lebih mengena kepada orang. Jadi sosial media itu belum tentu orang yang bergabung sama kita ternyata resus negatif juga kan. Kira yang perlu adalah kita mengencourage teman-teman di daerah bahwa ayo ngumpulin gitu loh, kerjasama sama PMI, UTD, ayo itu dan itu terjadi gitu loh. Kita udah teman-teman di sana termasuk rutin mengadakan gathering, kita terus seminar kecil, kita ngundang pihak PMI untuk coba sharing karena balik lagi expert yang harus bicara, bukan kita gitu. Ini kalau melihat berapa orang sih sekarang yang bergabung dan sudah terdata menjadi resus negatif? 1.800 kurang lebih. 1.800. Apakah itu menjadi pendonor tetap? Gini, bedanya kita sama PMI adalah di PMI semuanya mungkin pendonor, tapi kalau kita di sini adalah ada baby yang memang ibunya anakku resus negatif gabung gitu, terus ada yang ibu-ibu yang sakit, penderita penyakit ya kan, itu kan lumrah ya namanya penyakit, itu yang join di kita. Jadi kita memang pure menghimpun semua pemilik darah resus negatif, tapi satu sisi kita tetap encourage teman-teman untuk menjadi pendonor karena balik lagi nih kita selalu bilang suatu saat kita butuh satu sama lain. Betul, satu sama lain. Nah, ini apa memang kehadiran komunitas resus negatif ini sangat membantu untuk bisa setidaknya mengetahui mereka calon-calon pendonor lah ya istilahnya ya, karena kan sangat dibutuhkan. Aduh, sangat membantu sekali ya. Sebelumnya ini kita kalau ada permintaan darah resus negatif, itu sepertinya kita mau kemana nih ya resus negatif gitu kan. Kalau nggak salah boleh dok aku tambahin dulu kebanyakan ke ekspat, ke duta-kedutaan. Nah kemudian timbullah EEBDC ekspatriat ekspatriat yang bergabung menjadi kalau misalnya kita butuh darah AB kita hubungi. Kemudian dengan adanya Mbak Lici mengkoordinir suatu komunitas resus negatif Indonesia, makin tambah ini. Jadi dengan mudah kita mendapatkan resus negatif, tinggal Mbak Lici kita butuh ini gitu ya. Nah, jadi kerjasama kita, kemitraan kita tuh sudah sangat bagus sekali gitu ya. Jadi kita tinggali misalnya tapi setiap yang bergolongan darah AB negatif itu tidak bisa kita jadikan donor darah yang rutin. Ya, apalagi kalau AB ya, kalau AB. Nah, kalau misalnya golongan darah ini kita namakan donor on call, yang suatu waktu kita telepon, tapi dia tidak melakukan donor darah secara rutin. Jadi on call ya. Betul. Ini kalau kita lihat kan berarti masyarakat butuh edukasi nih dok. Nah kemudian ke depan langkah mungkin dari PMI sendiri dan kemudian bekerja sama dengan RNI untuk sama-sama mengedukasi masyarakat supaya kalau ada yang membutuhkan bisa siap sedia karena kita berbicara masalah nyawa. Seperti itu gimana dok? Ya sebenarnya kita sudah dengan adanya komunitas-komunitas itu kita sangat terbantu sekali. Tidak hanya dalam sisi penyediaan darah tapi juga dalam rangka melakukan sosialisasi kepada masyarakat ya. Kalau Mbak Lici sering melakukan sosialisasi dan kita hadir pada pertemuan-pertemuan resus negatif dan rasanya gimana ya, kita sangat terbantu sekali. Dan kemitraan itu kita bisa mendapatkan bahwa kita harus berbuat seperti ini. Nah, kalau sekarang kan cuma 0,02%, tetapi dengan banyaknya masyarakat yang mendonorkan darah, kemudian dia juga tahu golongan darahnya dan ternyata resus negatif, mungkin itu akan menambah banyaknya resus negatif di Indonesia. Jadi oleh karena itu kami menghimbau nih, Mbak Lici juga begitu, ya. Jadi bagaimana kita mengetahui resus kita, gitu loh. Bagaimana kita mengetahui golongan darah kita. Kalau dari Mbak Lici sendiri, mungkin untuk menjaring teman-teman. Jangan sampai karena pernah ada juga yang malah berpikir itu HIV ya, karena kurangnya edukasi. Jadi kalau misalkan saat ini yang paling mungkin menyambung tadi pembicaraan PMI dengan kami sangat terbantu sekali. Kenapa? Karena dengan komunitas
kami kan online seluruh itu. Jadi para anggota kami kalau misalkan lagi ada di mana selalu laporan, Mbak aku di sini, Mbak aku di sini, aku lagi di Jakarta. Dan itu kebantu waktu, apalagi kita terasa waktu kemarin pas bulan puasa. Teman-teman yang kebetulan lagi berada di Jakarta kita kerahkan untuk donor. Dan itu kebantu banget. Sekarang kita kemana pun mereka hijrah, pergi kemana mereka akan laporan. Mbak aku sekarang ada di sini, ya udah donor di sana. kamu hubungin ya sama Korwil ini, nanti mereka di maintain. Secara mereka tetap bisa jalan berdonor, secara mereka juga bisa mensosialisasikan, jadi itu yang terjadi. Oke, jadi memang ini yang harus dilakukan untuk bisa setidaknya menanggulangi lah ya kelangkaan tersebut. Terima kasih untuk kedatangan di Indonesia, sukses untuk komunitasnya dan juga untuk PMI Boleh ya Bu ya. pesan-pesannya nggak? Ya, boleh. Ya, donorkan darahmu, kenali resusmu. Oke, donorkan darahmu, kenali resusmu. Terima kasih banyak. Baik pemirsa, kita masih punya banyak informasi menarik, tetap bersama kami di Indonesia.